Sword of Coming, episode 173. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Ada pertemuan, dan ada perpisahan, hidup penuh dengan ranting-ranting willow. Catatan, sebuah tradisi di mana cabang-cabang pohon willow dipatahkan dan dipersembahkan sebagai hadiah perpisahan. Kita lanjut ke alur ceritanya. Dalam sungai waktu yang panjang, terdapat banyak stasiun feri tempat orang-orang dengan berat hati berpisah dengan rekan-rekan mereka. Di setiap bagian waktu yang bagaikan perjalanan singkat itu, akan ada yang naik feri, dan juga akan ada yang mendarat. Ketika feri tiba di stasiun berikutnya, akan ada babak baru pertemuan dan perpisahan. Memang, anak muda pekerja keras dari Clayfaceeli yang tidak pernah mengeluh tentang situasinya telah mengalami banyak perpisahan yang enggan di stasiun feri sebelumnya. Fajar telah tiba, dan Lier beserta istri dan putrinya telah selesai mengemasi barang bawaan mereka. Mereka berpamitan kepada semua orang di kaki Gunung Kemegahan Timur, dan dibandingkan dengan perpisahan di kota kecil, Li Huai tidak lagi sesederhana sebelumnya. Kembali di kota kecil, ia merasa kepergian orang tua dan saudara perempuannya akan memberinya lebih banyak kebebasan dan juga memungkinkannya makan tanghulu dan paha ayam setiap hari. Namun, kini ia merasakan kesedihan. Bagaimanapun, anak kecil itu telah tumbuh dewasa. Li Baoping, Lin Souyi, Yulu, Xie Xie, dan Cui Dongshan yang tampan semuanya datang untuk mengucapkan selamat tinggal kepada keluarga Li Huai. Mata wanita itu merah, dan ia enggan melepaskan genggaman putranya. Ia terus mengoceh tentang bagaimana putranya perlu memakai lebih banyak pakaian di musim dingin, bagaimana ia perlu makan dan minum yang cukup, dan sebagainya. Li Huai diam-diam mendengarkan ibunya berbicara. Sementara itu, Lier tampak naif saat berdiri di samping mereka, sementara Li Liu membantu adiknya merapikan kerutan di baju barunya yang sudah cukup rapi. Ia lalu kembali menatap plakat yang tergantung di gerbang depan Akademi Mountain Cliff, mengabaikan tatapan menghakimi Yulu dan Xie Xie. Ibu Li Huai akhirnya selesai berbicara dengan putranya dan memutuskan untuk pergi dengan berat hati. Ia dengan tegas menahan diri untuk tidak menoleh ke arah putranya saat berjalan pergi. Lier menepuk kepala Li Huai dan tersenyum sambil mengikuti di belakang istrinya. Di belakang mereka, Li Liu menepuk bahu adik laki-lakinya dan memberi hormat kepada teman-temannya sebelum pergi dengan tenang dan kalem. Li Huai menendang Lin Souyi pelan. Pemuda yang acuh tak acuh itu menggenggam erat sepucuk surat di tangannya yang berkeringat, dan ia menggelengkan kepala sambil menatap sosok gadis muda yang menghilang. Lain kali, gumamnya, Li Huai tidak mau terlihat sedih di depan teman-temannya, dan ia dengan paksa menekan rasa sedih dan cemasnya saat menemukan topik yang menarik untuk dibicarakan. Cui Dongshan, jika kamu murid Chen Pingan, sementara kita semua murid Tuan Qi, dan karena Li Baoping memanggil Chen Pingan sebagai paman junior, apa hubungan kita? Tanyanya sambil terkekeh. Cui Dongshan menangkupkan kedua tangannya di belakang punggung dan tampak sangat tampan dan anggun saat ia menjawab dengan suara penuh percaya diri, saya murid pertama guru saya, jadi senioritas saya sangat tinggi. Bahkan, gunung ini puluhan ribu mil lebih tinggi daripada Gunung Kemegahan Timur ini. Li Huai tersentak mendengar hal ini, lalu bertanya, jadi, kami harus memanggilmu kakak? Kakak, ulang Cui Dongshan. Dia langsung panik, dan berseru, seluruh keluargamu penuh dengan kakak laki-laki. Aku tidak akan menjadi kakak laki-lakimu. Selain itu, kau boleh memanggilku apapun yang kau mau. Li Huai sedikit tercengang, lalu ia menyarankan, kalau begitu aku akan memanggilmu adik muda. Tapi ini kedengarannya agak canggung. Mata Cui Dongshan berbinar, dan ia berkata, adik kecil kedengarannya bagus. Gelar ini tidak hanya sopan, tetapi juga terkesan ramah. Nanti, kalian semua bisa memanggilku adik junior. Kalian berdua juga, Yulu dan Xie Xie, juga boleh. Tidak perlu memanggilku guru lagi. Ini terlalu kaku, jadi panggil saja aku adik junior seperti Baoping dan yang lainnya. Li Baoping mendengus dan berkata, aku belum setuju. Gadis kecil yang mengenakan jaket merah terang itu berlari keluar melalui gapura. Li Baoping, kita masih ada kelas setelahnya. Teriak Li Huai, aku tahu aku akan dihukum dan dipaksa menyalin artikel-artikel itu, jadi aku sudah selesai menyalinnya tadi malam. Apa yang perlu ditakutkan? Aku harus berkeliling dan membiasakan diri dengan tempat ini dulu, kalau tidak, bagaimana aku bisa mengajak Chen Pingan berkeliling kota nanti? Li Baoping mengangkat kepala kecilnya tinggi-tinggi sambil meneriakkan ini sebagai tanggapan dan berlari ke kejauhan.
Ia mengejar sekawanan merpati di langit, dan kicauan burung-burung itu bergema satu demi satu dan terbang di atas ibu kota negara Sui besar yang ramai. Kalau begitu, bawalah aku bersamamu, teriak Li Huai. Li Baoping sama sekali tidak menghiraukannya. Dibandingkan dengan sosok mungilnya yang berlari semakin jauh dari akademi, pikirannya sudah melayang ke tempat yang jauh lebih jauh lagi. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Setelah tiba di pegunungan di perbatasan negara Yellow Court, Chen Ping'an berhenti untuk beristirahat dan mencuci mukanya di aliran sungai kecil yang mengalir melalui pegunungan. Berbeda dengan gadis kecil berbaju merah muda yang membawa rak buku orang lain, anak laki-laki berbaju biru memiliki harta karun saku yang penuh dengan berbagai pernak-pernik aneh dan indah. Awalnya, ia tidak ingin memamerkan hartanya kepada tuannya. Namun, setelah mengincar kerikil empedu ular, ia tak henti-hentinya memikirkan hal ini setiap hari. Karena itu, ia mulai mengeluarkan hartanya dan memohon kepada Chen Ping'an untuk menukar kerikil empedu ular dengannya. Pada saat itu, bocah lelaki berbaju biru itu mengambil sekumpulan botol kecil dengan berbagai bentuk dan ukuran. Ia berjongkok di samping Chen Ping'an dan mulai menjelaskan betapa menariknya botol-botol ini kepada gurunya. Mengambil sebuah botol tanah liat berwarna hijau kemerahan dan membuka gabusnya, bocah lelaki berbaju biru itu menuangkan isinya ke sungai di depan mereka. Tak lama kemudian, cahaya bulan yang lembut menerobos masuk ke sungai, tampak begitu nyata dan ilusif. Anak laki-laki kecil berbaju biru itu menyeringai dan bertanya, "Bagaimana, guru? Indah sekali, kan? Ini botol bulan yang luar biasa indahnya, sangat disukai para kultivator. Selain itu, ada juga botol awan warna-warni, botol cahaya matahari, dan banyak botol lainnya." Botol-botol ini digunakan untuk mengumpulkan awan warna-warni dan cahaya surgawi dari 5 gunung, meskipun energi spiritual yang terkandung di dalamnya secara alami lebih rendah daripada energi spiritual yang terkandung di dunia-dunia kecil dan tanah-tanah suci. Namun, isi botol-botol ini sangat indah saat dituang, bukan? Bagaimana pendapatmu, guru? Chen Ping'an memang sedikit tercengang. Hutan pegunungan yang lebat itu agak gelap dan remang-remang meskipun saat itu siang hari. Namun, melihat cahaya bulan yang mengalir di sungai kecil, Chen Ping'an benar-benar merasa seolah-olah ada berbagai hal yang aneh dan menakjubkan di dunia ini. Anak laki-laki kecil berbaju biru itu terus membujuk Chen Ping'an, katanya, menukar satu botol dengan satu kerikil empedu ular tentu saja merupakan kesepakatan yang tidak adil. Aku masih punya 3 botol yang bergema, dan nama botol-botol ini berasal dari pepatah, musik bergema di seluruh ruangan, tidak berhenti selama 3 hari. Catatan, sebuah idiom yang diambil dari Lizzie Tangwen. Ini merujuk pada musik yang begitu indah hingga tak terlupakan. Kita lanjut ke alur ceritanya. Semua botol ini diisi dengan suara-suara paling halus di dunia. Botol ini diisi dengan suara katak yang berkokok, botol ini diisi dengan suara deburan ombak besar, dan botol ini diisi dengan gemerisik pohon pinus di gunung yang tinggi. Coba pikirkan, Tuan. Saat Anda membuka salah satu botol ini sebelum tidur, Anda akan mendengar suara gemericik air lembut di samping bantal Anda. Sungguh menenangkan, bukan? Tidakkah Anda tergoda? Saya punya banyak botol berharga di sini, tapi yang saya minta hanyalah satu kerikil empedu ular. Hanya satu. Tuan, jika Anda mengangguk dan setuju, maka 7 atau 8 botol ini milik Anda. Jika Anda menolak tawaran yang begitu murah hati, Anda akan menghadapi hukuman dari langit dan bumi. Chen Ping'an diam-diam menghitung jumlah kerikil empedu ular yang tersisa di kota kecilnya. Ia masih memiliki cukup banyak kerikil empedu ular berkualitas tinggi yang tersisa, jadi ia mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Setuju." Gadis kecil berpakaian merah muda itu melambaikan tangannya dengan marah di samping mereka, dan dia memberi isyarat dengan matanya dalam upaya untuk membujuk Chen Ping'an agar tidak menerima tawaran anak laki-laki itu. Namun, bocah lelaki berbaju biru itu menjejalkan semua botol ke dalam pelukan Chen Ping'an sebelum mulai melompat-lompat kegirangan. Ia mengacungkan 2 jari ke arah gadis kecil berbaju merah muda dan menyombongkan diri, "Aku punya satu kerikil empedu ular lebih banyak darimu. Aku sudah 1 tingkat di atasmu sekarang, jadi setelah kita tiba di kampung halaman guru dan setelah aku memakan kerikil empedu ularku, aku akan 2 tingkat lebih tinggi darimu, gadis bodoh. Saat itu, kau harus menunjukkan kesadaran diri dan berhenti mengikuti guru kemana-mana dan mempermalukannya di depan semua orang. Satu pelayan terpelajar saja sudah cukup untuk guru. Dia tidak butuh pelayan bodoh atau semacamnya." Sudut bibir gadis kecil itu melengkung ke bawah, dan dia mengerutkan wajah mungilnya yang lembut seolah-olah dia hendak menangis. "Jika kau terus menindasnya, maka aku tidak punya pilihan selain mengingkari janjiku," kata Chen Ping'an dengan jengkel.
Anak laki-laki kecil berbaju biru itu langsung terbatuk dan berkata kepada gadis kecil itu dengan suara serius, "Kamu harus lebih berhati-hati dan teliti saat mengurus pakaian dan makanan guru di masa mendatang, mengerti? Misalnya, kamu harus segera berubah menjadi gadis muda yang cantik setelah memakan kerikil empedu ularmu. Ketika guru menginginkannya nanti, kamu bisa menghangatkan tempat tidurnya, dan kalian berdua bisa menikmati malam yang panjang dan indah." Setelah menyimpan botol-botol berharga itu, Chen Ping'an menamparkan bagian belakang kepala anak laki-laki berbaju biru itu dan memarahinya. "Jangan bicara omong kosong." Anak lelaki berbaju biru itu berpura-pura membungkuk hormat dan berkata, "Baik, sesuai perintah Anda, guru." Chen Ping'an kembali berjongkok di atas batu di sungai, mengambil biskuit dan mulai menggigitnya. "Kalian tahu apa itu keranjang Raja Naga?" tanyanya santai. Wajah kedua anak kecil itu sedikit pucat. Anak laki-laki kecil berbaju biru itu menjadi sangat kaku, dan apalagi bercanda, ia bahkan tak sanggup berjalan. Gadis kecil berbaju merah muda itu menjelaskan dengan hati-hati, "Aku pernah membaca tentang ini di buku-buku kuno, dan selama seorang pemurni Qi melemparkan harta karun seperti itu ke sungai besar, mereka pasti bisa menangkap naga banjir. Hal yang paling menakutkan tentang harta karun ini adalah naga banjir dan spesies terkait seharusnya menikmati keuntungan besar saat berada di air. Memang, mereka tidak akan dirugikan bahkan melawan pemurni Qi yang 1 atau 2 tingkat di atas mereka. Namun, jika lawan mereka memiliki keranjang Raja Naga, maka mereka akan dirugikan bahkan jika pemurni Qi itu 1 atau 2 tingkat di bawah mereka. Dengan kata lain, pemurni Qi akan dapat menangkap kita dengan mudah." Anak laki-laki kecil berbaju biru langit itu secara naluriah mundur beberapa langkah dari Chen Ping'an. Ia berjongkok di kejauhan dan menambahkan, "Tidak sesederhana itu. Setelah ditangkap dan dijebak di dalam keranjang Raja Naga, rasa sakit yang akan kita derita tak lebih ringan dari rasa sakit manusia biasa yang dilemparkan ke dalam panci berisi minyak mendidih. Kita akan menderita rasa sakit yang menyiksa seolah-olah kita terus-menerus diiris oleh puluhan ribu pisau. Ini adalah teknik rahasia dari sekte terbesar bangsa Sukuno yang tidak boleh diungkapkan kepada orang luar. Merekalah satu-satunya yang bisa menenun keranjang Raja Naga, dan mereka menjual harta karun ini kepada para pemurni Qi yang ingin menangkap kerabat naga banjir seperti kita." Suaranya bergetar, dan dia mengayunkan tinjunya sambil melanjutkan, "Keranjang Raja Naga sekecil ini akan cukup untuk menangkapku." Chen Ping'an mengulurkan tangannya dan memberi isyarat ke udara, sambil bertanya, "Lalu bagaimana dengan yang sebesar ini?" Belum lagi bocah lelaki berbaju biru yang memahami dahsyatnya sifat keranjang Raja Naga, bahkan gadis kecil berbaju merah muda pun ketakutan dan terdiam pada saat ini. Ekspresi anak laki-laki itu cemberut saat ia menjawab, "Guru, saya belum pernah mendengar keranjang Raja Naga sebesar itu ada di dunia sebelumnya, apalagi melihatnya. Mustahil guru memilikinya, kan?" Ia menahan keinginan untuk menyerahkan kerikil empedu ularnya yang kedua dan menjelaskan dengan nada ragu, "Jika keranjang Raja Naga sebesar itu benar-benar ada, bahkan leluhur tua yang telah berubah menjadi naga banjir selama ribuan tahun pun tak punya pilihan selain menyerah dengan patuh. Tuan, apakah Anda merasa botol-botol itu kurang indah? Tidak apa-apa, Anda boleh menyimpannya dan memainkannya sesuka hati. Jika Anda benar-benar tidak menyukainya, Anda bisa mengembalikannya kepada saya saat kita tiba di kampung halaman Anda. Mengenai kerikil empedu ular, Tuan dapat memutuskan apakah akan memberikannya kepada saya atau tidak, tergantung suasana hati Anda." Chen Ping'an tidak tahu harus tertawa atau menangis. "Aku tidak punya keranjang Raja Naga, dan kalaupun ada, kalian berdua tidak perlu khawatir tentang apapun." Tak heran Pangeran Gao Xuan dari negara Sui besar merasa sangat menyesal setelah membeli ikan mas emas dan keranjang Raja Naga itu. Selain memberi Chen Ping'an sekantong koin tembaga saripati emas, ia juga berterima kasih kepada Chen Ping'an selama ia tinggal di ibu kota negara Sui besar. Ketika melihat pria dengan keranjang ikan dan ikan mas emas di kota kecil saat itu, Chen Ping'an langsung menyadari sesuatu yang luar biasa pada kedua barang itu. Lagi pula, bagaimana mungkin seekor ikan mas masih hidup dan menggelepar-gelepar setelah ditangkap dan berada di luar air begitu lama? Namun, ia benar-benar terlalu miskin, dan ia hampir tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri untuk waktu yang sangat lama. Jadi, bagaimana mungkin ia berani menghabiskan uang dengan sembarangan? Setelah mulai bekerja di tungku pembakaran naga dan mendapatkan beberapa koin tembaga, Chen Ping'an masih tidak berani melakukan pembelian yang tidak perlu. Meskipun begitu, ia masih sangat sulit untuk membeli makanan dan kebutuhan pokok. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Bagaimanapun, kedatangan Gao Xuan dan lelaki tua itu telah menghalanginya membeli ikan dan keranjang itu. Chen Ping'an melemparkan kerikil ke sungai.
Ia merasa sedikit putus asa saat itu, dan ini bukan karena ia telah kehilangan kesempatan besar yang ditakdirkan. Sebaliknya, ia merasa seperti telah kehilangan segunung emas dan perak. Pada akhirnya, yang ia pedulikan adalah uang. Sebenarnya, Chen Ping'an tidak menyadari bahwa pria itu tak lain adalah ayah Li Huai dan salah satu murid Pak Tua yang, Li Er. Saat itu, Li Er sudah berada di puncak tingkat ke-9. Terlebih lagi, dibandingkan dengan penjaga gerbang kota kecil yang bertugas mengumpulkan koin tembaga esensi emas, Li Er memiliki kesan yang jauh lebih baik tentang Chen Ping'an. Mengenai mengapa ia tidak langsung memberikan ikan dan keranjang itu kepada Chen Ping'an, ada alasan mendalam di baliknya. Mereka yang mengembangkan dao yang sama dengan Pak Tua yang selalu menekankan pentingnya keadilan. Karena itu, Li Er dengan santai menetapkan harga dan memberi Chen Ping'an kesempatan untuk menawar dengannya. Dengan begitu, segalanya akan tampak relatif lebih adil dan realistis. Namun, sayang sekali pangeran dari negara Sui besar muncul di tengah jalan. Li Er sudah melanggar aturan, jadi kemunculan pangeran dan lelaki tua itu langsung membuatnya waspada. Ia tidak berani lagi memberi Chen Ping'an kesempatan yang ditakdirkan itu, dan ia juga dimarahi oleh Pak Tua yang setelah kejadian itu. Tak hanya itu, Pak Tua yang juga telah mengungkapkan kebenaran yang kejam kepadanya. Jika Chen Ping'an benar-benar berhasil mendapatkan ikan emas dan keranjang Raja Naga, sangat sulit untuk mengatakan apakah ia akan mampu meninggalkan kota kecil itu hidup-hidup. Segala macam arus bawah berputar-putar di sekitar kota kecil itu, dan bahkan sampai hari ini, Chen Ping'an masih belum dapat memahami sifat sebenarnya dari kampung halamannya. Dalam Dao Agung, bahaya dan peluang selalu datang beriringan. Apakah suatu tindakan dapat dianggap sebagai teman yang menambah hinaan atau musuh yang membantu di masa sulit, semuanya baru akan menjadi jelas setelah berjalan jauh di masa depan. Chen Ping'an dan kedua anak kecilnya berangkat lagi. Mereka mendirikan kemah di puncak gunung pada malam hari, dan Chen Ping'an masih bermeditasi berdiri sebelum duduk di dekat api unggun sebentar. Baru setelah itu ia tidur. Ini sudah menjadi kebiasaannya. Hal ini tetap dilakukannya meskipun ia tidak lagi perlu terjaga untuk berjaga. Saat itu malam telah larut, dan keheningan menyelimuti seluruh puncak gunung. Duduk di dekat api unggun, bocah lelaki berbaju biru itu menambahkan beberapa ranting kering ke dalam api. Ia menunjuk ke arah gadis kecil berbaju merah muda dengan jarinya dan berkata, "Gadis bodoh, kemarilah." Gadis kecil itu bersandar di rak buku Cui Dongshan di kejauhan, dan dia dengan marah menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Tidak." Anak lelaki berbaju biru itu tersenyum dengan mata menyipit dan meyakinkan, "Aku berjanji tidak akan memakanmu." Gadis kecil itu dengan keras kepala menolak untuk mendekat. Anak laki-laki kecil berbaju biru itu sedikit marah, dan mengancam, "Kalau kau tidak datang, aku akan benar-benar pergi ke sana untuk melahapmu. Ada apa denganmu? Kau menolak permintaanku yang masuk akal, dan kau hanya akan menyerah setelah dipukuli." Gadis kecil berbaju merah muda itu tidak punya pilihan selain mengumpulkan keberanian dan berjalan mendekat. "Guru, orangnya biasa saja dan tidak menarik, bagaimana mungkin dia punya murid yang begitu kejam dan menakutkan?" tanya anak kecil itu. Gadis kecil itu memikirkannya sejenak sebelum menjawab, "Guru adalah orang yang baik hati, dan orang baik akan selalu diberkati dengan karma baik." Anak lelaki berbaju biru itu terkekeh dingin dan menjawab, "Bisakah kebaikan hati memberi makan seseorang?" Gadis kecil itu mundur ketakutan. "Dan kau ternyata ular piton api tingkat 5, ya?" cibir anak kecil itu. "Bukan hanya itu, kau juga punya beberapa kemampuan unik. Bisakah kau menunjukkan keberanianmu?" Gadis kecil itu benar-benar menunjukkan keberaniannya saat ini, dan dia menjawab dengan suara lembut, "Kamu diburu oleh Tetua Agung Sekte Pesona Roh sejauh lebih dari 1000 kilometer, jadi mengapa kamu tidak menunjukkan keberanian saat itu?" Dalam kejadian langka, bocah lelaki berbaju biru itu tidak marah setelah mendengar ini. Sebaliknya, ia dengan sabar menjelaskan, "Aku tidak takut pada penyihir tua itu. Dia benar-benar orang yang tak tahu malu, dan dia masih mengolesi beberapa kilogram riasan di wajahnya meskipun dia sudah sangat tua. Bagaimanapun, aku tidak bisa mengeluarkan kekuatan penuhku. Jika aku memilih untuk memakan penyihir tua itu, aku akan membuat marah seluruh sekte pesona roh dan menimpakan murka mereka kepada saudara Dewa Sungai juga. Aku tidak tega melakukan ini." Gadis kecil berbaju merah muda itu diam-diam berbalik dan memutar matanya. Dia hanya berani melakukan sebatas ini. "Gadis bodoh, apa kau mencoba memberontak?" geram anak laki-laki kecil berbaju biru itu. "Kau benar-benar tidak bisa bertahan 3 hari tanpa dipukuli, ya? Hanya karena kau didukung oleh tuanku sekarang, kau akan mengabaikan tuanmu yang sebenarnya." Gadis kecil itu ketakutan, dan dia hendak berteriak memanggil Chen Ping'an.
Anak laki-laki kecil berbaju biru itu buru-buru melambaikan tangannya dan memberi isyarat agar gadis itu tenang. Ia menghela napas dan mengganti topik, berkata, "Guru hanyalah seorang seniman bela diri tingkat 2, dan meskipun beliau tidak lebih lemah dari seniman bela diri tingkat 3 biasa, kami berdua sangat menyadari fakta bahwa beliau masih sangat lemah. Terlebih lagi, gaya hidup dan cara bicaranya dengan jelas menunjukkan fakta bahwa beliau bukan berasal dari keluarga kaya. Apakah beliau benar-benar memiliki 5 gunung di kota kelahirannya? Apakah beliau benar-benar memiliki begitu banyak kerikil empedu ular? Mungkinkah muridnya yang kejam itu sengaja berbohong kepada kami? Mungkinkah beliau ingin menjebak kami ke sebuah gunung kecil yang menyedihkan?" Gadis kecil berbaju merah muda itu meringkuk dan menatap api yang secara alami sangat ia sukai. Ia merasakan kehangatan yang menenangkan, lalu bergumam, "Aku tidak keberatan." Dua generasi keturunan klan Zilan Chao saat ini semuanya memiliki motif tersembunyi, dan mereka semua tidak mampu memenuhi harapan atmosfer ilmiah yang telah dipupuk dengan susah payah oleh leluhur mereka. Aku memang tidak pernah menyukai mereka sejak awal. Jadi, sebenarnya cukup menyenangkan bisa mengikuti guru kembali ke kampung halamannya. Anak laki-laki kecil berbaju biru itu memasang ekspresi serius, dan seringai nakal yang selalu ia kenakan kini tak lagi terlihat di wajahnya. Ia mendesah penuh emosi dan berkata dengan suara lembut, "Klan Chao memang telah menyimpang ke jalan yang salah. Namun, mereka tak punya banyak pilihan selain melakukannya. Jika itu orang lain, mereka pasti juga akan memilih jalan yang sama. Jika seseorang bisa menjadi abadi, siapa lagi yang masih mau belajar dan mengikuti ujian kekaisaran dengan bodohnya? Membina karakter diri menuju kebajikan yang tinggi, membawa kebajikan ke dunia, dan mendidik masyarakat luas. Semua ini tak lebih dari kebohongan para bijak Konfusianisme. Setelah bertahun-tahun tinggal di Sungai Kekaisaran, saya menyaksikan banyak cendekiawan mengalami kemalangan dan bertindak melawan ajaran Konfusianisme. Mengabaikan orang lain dan hanya berfokus pada para gubernur dan pengawas, siapa di antara mereka yang tidak bertingkah seperti Antek menyedihkan ketika bertemu dengan saudara Dewa Sungai? Malahan, mereka bahkan lebih patuh daripada ketika bertemu dengan para pejabat kekaisaran di ibu kota. Jika ada kultivator yang membuat masalah, orang-orang ini akan segera bergegas meminta saudara Dewa Sungai untuk menengahi. Jika saudaraku sedang dalam suasana hati yang buruk, terkadang ia akan mengabaikan mereka dan meninggalkan mereka di luar kuilnya selama beberapa hari. Selama waktu itu, orang-orang itu bahkan tidak berani mengintip. Sungguh membosankan. Gadis kecil berbaju merah muda itu ingin mengatakan sesuatu, tetapi akhirnya dia memutuskan untuk tetap diam. Anak laki-laki kecil berbaju biru itu terkekeh dan berkata, "Tuan sudah tidur, tapi malam masih terlalu muda bagiku. Aku masih belum ingin tidur. Sesingkat apapun, malam musim semi ini bernilai ribuan tael emas. Gadis bodoh, kenapa kau tidak menjadi istriku?" Mata gadis kecil berpakaian merah jambu itu langsung memerah, dan dia memarahi, "Bajingan bau." Anak laki-laki kecil berbaju biru itu membelalakan matanya dan berseru, "Ada apa? Ini akan jadi keberuntungan besar untukmu. Malah, seolah-olah keberuntungan itu bangkit dari makam leluhurmu, mengerti? Apa kau benar-benar berpikir aku menyukaimu? Kalau saja aku tidak mengingini kerikil empedu ular yang belum kau dapatkan." Gadis kecil itu berdiri dan mengumumkan, "Aku akan memberi tahu guru." Anak laki-laki itu tak punya pilihan selain mengalah lagi. Ia melambaikan tangannya dengan geram dan memohon, "Jangan begini, ya. Bagaimana kalau kita jadi kakak beradik saja? Setelah menjadi kakak beradik sumpah, barang-barangmu akan menjadi barang-barangku, dan barang-barangku juga akan menjadi barang-barangku." Sambil memanggul rak buku di punggungnya, gadis kecil berbaju merah muda itu memutuskan untuk lari dari anak laki-laki itu. Anak laki-laki kecil berbaju biru itu berdiri dan tertawa terbahak-bahak sambil berkacak pinggang. Setelah itu, ia mengerucutkan bibir dan menggerutu dengan nada acuh tak acuh, dia benar-benar gadis yang konyol. Ia berlari ke puncak tebing gunung dan tiba-tiba berseru dengan suara lantang, "Di dunia antara langit dan bumi, kau dan aku hanyalah pengembara yang singgah sementara. Dengan membawa gadis konyol itu bersamaku, aku akan pulang bersama guru." Chen Pingan seharusnya sudah tertidur lelap, tetapi sudut bibirnya melengkung membentuk senyuman ketika mendengar ini. Baru pada saat inilah ia berhenti menyalurkan teknik 18 perhentian dan benar-benar tertidur.